Halo, macam aku. Sekarang kita keluar dari hotel. Kita mau lihat sunrise di Sunrise Park. Di Pangandaran Sunrise Park. Jaraknya sih dekat, cuma sekitar 4 menitan aja dari hotel. Dan sekarang kita mau OTW ke tempatnya. Oke, macam aku kita udah sampai di Pangandaran Sunrise Parknya. Tadi udah sempat ngambil footage time lapse sedikit, cuman mataharinya nggak terlalu kelihatan. Mungkin cuaca semalam kurang bagus kali ya. By the way, ini ombaknya gede banget dan suaranya tuh kayak orang lagi marah-marah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kita nggak tahu abis ini mau kemana. Atas mungkin sih mau ke pantai Karanghiu. Gitu kurang lebih kira-kira. Nanti di-update lagi kalau sampai sana. Oke, konco pelaku, kita udah sampai di destinasi kedua. Namanya itu Pantai Batu Hiu. Itu dia. Nah, buat kondisi pantainya kayak gini. Ini masih di pinggir pantai sih, belum jalan ke arah pantainya. Tempatnya sih, wah cakep banget, gokil. Tuh, itu pantainya. Nah, nanti kita lagi mau naik ke atas, lagi nunggu Pak D sama si Azam. Begitu kira-kira. Oke, jam aku kita udah mulai naik jalan ke atas dan lumayan karena sekarang tanggal 30 April. Itu artinya ini hari terakhir puasa, besok lebaran. Jadi kita puasa hari ini dengan bertamasya. Jadi konco aku buat dapetin spot terbaik, kita harus trekking sebentar buat naik ke atas bukit gitu. Cuman enaknya ini udah dibikin tangga begitu, jadi nggak terlalu licin, nggak terlalu menyusahkan wisatawan buat jalan ke atas. Kira-kira begitu. Dan sekarang itu masih jam 6:30 pagi. Jadi matahari baru keluar. Itu tadi kan kita ngambil stage atau nonton sunrise ya di Sunrise Park. Karena kita pikir di sini itu nggak dapet gitu. Cuman ternyata pas sudah naik kayak gini, kayaknya bisa-bisa juga nonton sunrise dari Pantai Batu Hiu ini. Nah ya, dapet cahaya-cahaya ilahi. Nah di sana tuh matahari ya. Ini agak silau ini. Kalau dari kamera sih bagus ya. Lagi menjelajahi Pantai Batu Hiu. Ini buat pemandangan sekitarnya. Wah, cakep banget, ombaknya tuh gede banget dari kemarin. Nah ini sebentar lagi kita udah mau sampai di spotnya lah Pantai Batu Hiu ini. Di situ ada yang lagi mancing. Cakep sih, mantap. Ya walaupun banyak daun-daunan jatuh ya. Pantai Batu Hiu adalah salah satu destinasi wisata yang mempesona di Pangandaran. Penamaan pantai ini diambil dari batu karang yang menyerupai sirip hiu. Nah, sedangkan cara terbaik untuk menikmati keindahan pantai ini ya dengan berada di atas bukit karangnya. Tenang aja, jalannya udah disemen, jadi aman. Keindahan bukit ini juga mirip dengan tanah lot yang ada di Bali. Sehingga banyak wisatawan yang menjuluki Pantai Batu Hiu ini sebagai tanah lotnya Jawa Barat. Gimana menurut lo? Setuju nggak? Mungkin kalau nggak bulan Ramadan, di atas itu ramai itu yang jualan, banyak warung-warung yang jual es teh itu, terus ada yang jual bakso, makanan, semua lengkap lah di sini. Jadi overall bagus tempatnya, pantainya. Ombaknya besar, terus air lautnya juga warnanya biru. Nah terus karena ini kan bagian pantai barat Pangandaran, nah itu pasirnya pasir putih.
Kalau bagian timur tadi pagi waktu kita lihat sunrise, pasirnya itu pasir hitam begitu teman-teman. Oke, jadi koncom aku sekarang kayaknya kita bakal udahin dulu eksplorasi pantai Batu Hiu ini. Nggak tahu sih jadi atau enggak, karena katanya nanti habis ini kita mau ke Grand Canyon gitu. Mungkin kalau di sana ada rafting, kita bakal rafting. Asik. Oke, untuk aku kita udah turun dari pantai Hiu, cuman tadi kita ngelihat ada kepiting kecil. Semoga aja masih ada, bisa ambil footage-nya. Ini kita lagi jalan ke pinggir pantai. Atau kita masuk ke sini. Mari, pada kabur, berpikir di deketin. Tahu ini kelihatan atau nggak di kamera? Oke, halo, koncom laku, kita udah sampai di destinasi ketiga. Kita lagi di Grand Canyon. Ini masih sepi banget sih, belum buka kayaknya. Jadi kita lagi diarahin dulu sama bapaknya ke warung. Kini kita mau rafting, main air, mantap. Pakai peralatan safety seperti ini, terus naik mobil pick up dari sini, diantar ke hulu sungai Grand Canyon, Pak ya. Terus nanti berapa lama? Dari sini berapa? Dari sini sekitar 5 menitan. Nanti Bapak startnya dari sini sambil dibarengi sama pemandu dari kantor kami yang udah profesional. Misalkan ibu bapak gak bisa berenang, itu sangatlah aman sekali. Nah, nanti berenang-berenang di sungai Grand Canyon seperti ini sambil melihat keindahan alam Grand Canyon. Kalau misalkan mau foto-foto boleh nanti di sini. Ini airnya sangat dangkal, aman bagi anak kecil, bagi orang tua pun yang udah lanjut usia, ini sangat aman sekali ya. Jadi kedalaman airnya itu bervariasi, ibu bapak ya. Jadi ada yang dangkal, ada yang seperti, ada yang segini, ada yang segini. Jadi kedalamannya bervariasi. Jadi nanti ada yang dinamakan tebing-tebing Grand Canyon yang sangat indahnya luar biasa sekali. Seperti ini yang dinamakan Curug Grand Canyon. Terus ini yang dinamakan air pancuran abadi. Terus ini yang dinamakan air pancuran mas. Terus ini yang dinamakan kolam pemain putri. Dan ini batu payung buat loncat-loncatan bagi yang mau saja. Ini tidak dianjurkan untuk semuanya loncat dari sini. Ini bagi yang mau saja. Misalkan takut dengan ketinggian, boleh menyaksikan di bawah ini ya. Nah, jadi keindahan alam Grand Canyon dari atas sampai bawah nanti tersisir semuanya. Baru nanti dari atas ke bawah tuh. Waktu normal itu 1,5 jam. Tapi walaupun dibikin 5 jam, 4 jam itu terserah peserta. Jadi ini kan sepuasnya, Pak. Jadi gak ada batasan waktu. Berapa? 5 orang. Oh, 5 orang udah bisa berangkat. Bisa berangkat sekarang juga. Jadi nanti kalau udah kita 3 orang gimana? Oh bisa. Nanti ikut jemputan Bu. Jadi misalkan yang 2, ini berapa orang sebenarnya? Sini ini 5 tapi yang ikut 3 aja. Oh iya. Nanti gini, yang 3 berangkat, nanti yang 2 nunggu di sini, nanti naik perahu ikut jemputan, ngejemput yang 3. Ya. Gitu. Nanti ada informasi dari sana kalau udah nyampe Grand Canyon, nanti kan ada dermaga lagi di sana. Iya. Tapi ada informasi di sini, nanti udah datang itu kan kita dijemput. Jadi yang 2-nya itu gak usah bayar lagi gitu karena udah kena paket gitu. Nah, nanti setelah melihat keindahan alam Grand Canyon, nanti finishnya di sini, Pak. Ini yang dinamakan Goa Grand Canyon. Nanti dijemput sama perahu dari kantor kami. Nanti Bapak ini naik perahu seperti ini. Dan nanti finishnya di dermaga 1. Nah, dermaga 1-nya itu di sana, Pak. Finishnya. Lalu kami nunggunya di situ. Di sini. Bukan naik Nanti perahu, kan bukan? Ya, iya, nanti pulang. Lo yang jemput ikut. Ikut Jadi yang nggak ikut nunggu di sini dulu. Oh iya, oke. Nanti Bapak setelah aktivitas berenang-berenang di Grand Canyon, kan Bapak nanti dijemput sama perahu ya. Nah, nanti Ibu ikut naik perahu ke sana ikut jemputan. Nah, jadi yang 2 itu gak usah bayar lagi karena udah kena paket gitu. Ya, jadi tebing-tebing Grand Canyon seperti ini yang udah dijelasin di foto seperti ini. Nah, untuk paketannya ini 1.250.000 untuk 5 orang.
Nah, dengan fasilitas peralatan safety seperti helm, sepatu, mobil pick up pengantar ke hulu Sungai Grand Canyon, pemandu, asuransi, makan 1 kali, dan perahu penjemputan. Jadi ini udah all in semua. Puasa gimana? Kalau puasa makannya diambil, harga bisa dikurangi lagi gitu Pak, gitu. Jadi ada pengurangan harga lagi gitu kalau makannya gak diambil ya, karena ini udah paketannya gitu. Kalau bertiga itu berapa Pak ya? Kalau bertiga? Kan ini untuk berlima, kalau bertiga langsung ke Bapak Aep ini. Ini minimal 5 orang. Paketnya minimal 5 orang, jadi nggak ada batasan maksimal. Oke, konsum aku. Bentar lagi kita mau body rafting di Grand Canyon Cukangkanu. Gitu. Buat bisa main body rafting ini ada minimalnya. Minimalnya itu 5 orang, harganya itu 1.250.000. Fasilitasnya kita dapat pelampung, ada tour guide, ada mobil pick up sama perahu buat jemput, dan juga makan 1 kali gitu. Karena sekarang itu masih bulan Ramadan, ini puasa terakhir, jadi buat makan kita nggak ambil, jadi harganya bisa berkurang, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gue lagi di Pelabuhan 1 sih tadi, pemandunya nyebutnya ini buat area finish kita. Nanti buat area startnya kita akan diantar pakai mobil pick up ke arah atas sana, itu ke hulu sungainya. Dan jujur sangat-sangat excited, sangat-sangat pengen cepet-cepet sebenarnya, karena baru pertama kali body rafting begitu. Dulu pernah waktu kecil, cuman itu masih river tubing gitu, pakai ban begitu, ban bekas. Nah, sekarang kan body rafting kita pakai pelampung, dan ini akan jadi pengalaman yang berharga. Dan alhamdulillahnya gue udah punya action cam, jadi bisa mendokumentasikannya dengan lebih proper, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi tungguin terus perjalanan ini koncom aku, karena sebentar lagi kita akan main body rafting di Grand Canyon Pangandaran. Nah, sebenarnya persiapan sebelum body rafting itu sederhana ya, cuman siapin mental aja. Sama yang paling penting itu semua aksesoris dilepas, karena kita kan nggak sadar ya bakalan kenapa nanti di sana. Terus untuk peralatannya itu udah tersedia lengkap dari pihak penyelenggaranya, mulai dari sendal karet, pelampung, dan juga helm. Nah, kalau peralatan udah dipasang di badan, jangan lupa foto-foto sama bikin video ala-ala gitu buat dipamerin di sosial media. Ya kali lu jalan-jalan diem-diem aja, pamer lah. Pamer itu jalan ninja gua sekarang. Jalan. Ya sana Kak. Akhirnya kita berangkat juga menuju hulu sungai Grand Canyon. Buat kesana kita diantar dengan mobil bak terbuka. Katanya sih cuma 15 menitan aja ya. Selama perjalanan ini perasaan gua campur aduk sebenarnya. Ada seneng, ada takut, dan ada juga nggak sabar. Pokoknya campur aduk banget dah. Tapi sebelumnya udah tahu ini bahwa ini body rafting. Soalnya kebanyakan yang belum pada ngerti. Jadi gini, kebanyakan body rafting itu bisa main sama rafting. Kebanyakan. Ya. Kalau bedanya apa ya? Jadi kalau misalkan rafting itu kan ada media perahu. Nah, kalau kita gak ada media lain kecuali helm, sepatu, sama pelampung. Jadi langsung nyebur gitu. Oh gitu. Kadang-kadang beda nama, beda arti gitu. Nah, panik. iya. Soalnya biasanya dari marketing kita di awal itu biasanya dijelasin dulu gitu kan, gimana perjalanannya, gimana aturan di airnya atau di perjalanannya gitu, biasanya gitu. Terus apa yang harus dibawa, apa yang gak harus dibawa gitu, biasanya dijelasin dulu sebelum kita masuk ke harga gitu. Maksudnya dijelasin dulu, soalnya kan belum paham takutnya. Dan nanti kita sambil jalan sambil dikasih makan ya Mas. Boleh. Nah, Jujur, kita itu gak di briefing kalau bakal ada trekking. Jadi waktu dikasih tahu bakal trekking sebentar, kita semua kaget. Cuman ya namanya hidup pasti penuh dengan kejutan kan. Ya udah deh, dijalanin aja.
Untungnya treknya itu full turun, jadi nggak terlalu melelahkan. Jalurnya juga ada yang udah dicor, ada juga yang masih alami. Cuman yang menarik selama kita trekking adalah adanya batu karang di beberapa titik yang kita lewatin. Seketika kita berpikir, apakah mungkin area ini dulu tergenang oleh lautan? Kira-kira gimana menurut lo? Sekitar 15 menitan kita udah sampai di sungainya. Sebenarnya dari 5 menit pertama kita jalan juga udah kedengeran suara air. Tour guide kita agak heran kenapa kita nggak takut atau punya pikiran yang aneh-aneh. Karena kebanyakan tamu yang dia temenin itu mikirnya kayak, wah nanti arusnya gede banget ya mas, aman nggak nih mas? Dan pikiran-pikiran aneh yang lainnya lah. Ya iyalah kita nggak mikir aneh-aneh, orang kita pengennya cepet-cepet sampai, terus duduk biar bisa istirahat. Ya nanti mah dipikir nanti aja sambil jalan, iya nggak sih? Oke, jadi konten aku nanti kita akan ke bawah ngikutin aliran air ini sampai ke bagian hulu tadi terminal 1. Kita ada dua opsi, kita bisa lompat, kalau lompat dari sini atau turun ke bawah dari sana. Jadi sebelum kita mulai body raftingnya, kita bakalan briefing dan istirahat dan foto-foto dulu, begitu. Kalau lu bingung mau liburan kemana, mendingan ke Green Canyon aja dah. Sumpah, ini cakep banget. Vibes-nya itu kayak kita lagi ada di hutan Amazon di Brazil gitu. Kesini aja deh. Bakal ngikutin arus sana. Gimana bro? Mantap bro? Mantap. Capek. Olahraga. Oke, untuk aku kita persiapan mau body rafting. Kita lagi mulai turun buat body rafting. Misalkan berdua mau sini di sini nanti di belakang ikutin kita, boleh? Siap. Ini cepet banget. Depan nggak rotasnya. Nah ini biar ininya lepas dua ya. Ini lepas. Ya lepas. Nah sini dulu lah. Ini cepet banget mas. Tunggu dari sini ya. Iya. Nah, tunggu dari sini. Kita masih depan. Kamu kayak ikutin saya. Ayo ikutin mas ya. Lihat. Dia masih main karena apa ya? Kontak aku kita lanjut jalan lagi menyusuri sungai Green Canyon ini. Dalam setiap perjalanan,
pasti kita akan menghadapi halang rintang. Untuk mengatasinya, lu nggak boleh panik, biar bisa berpikir jernih. Dengan begitu, jalan keluarnya pasti bakal kelihatan. Harusnya terlalu bahaya untuk aku, jadi kita jalan trekking ke atas. Opsi terbaik untuk menuntaskan perjalanan ini adalah dengan berjalan melewati bebatuan Green Canyon. Selama jalan, kita tidak berhenti dibuat takjub oleh pemandangan yang luar biasa indah. Selain itu, banyak juga spot foto yang cantik dan juga instagramable. Kita masih menyusuri Green Canyon ini, konsumaku. Kita belum body rafting lagi karena memang harusnya masih kenceng, jadi sangat beresiko. Untuk menuntaskan perjalanan ini, kita dihadapkan dengan beberapa rintangan. Seperti di video ini, jalanan yang harus kami lewati memiliki perbedaan tinggi yang lumayan. Selain itu, permukaan batu yang basah juga cukup menyulitkan perjalanan kami. Dengan kerjasama tim yang solid, akhirnya kami berhasil melewati rintangan yang satu ini. Berjamin mata lo sebentar, ayo kita tukeran tempat. Lo yang lagi nyusurin sungai Green Canyon, dan gua yang lagi nonton perjalanan lo sambil rebahan. Good luck. Lewatin ah. Ini apa ini? Pegangan aja di samping kanan.
Oke, kosong laku. Jadi kita lagi nunggu jalan, memastikan untuk dua yang situ aman untuk dilewatin. Ini adrenalin banget sih. Jalan kan, jalan. Yang tiga nanti minta tolong dijemput ke sana. Ayo, bapak sama ibu sama kakak saya. Nama Irfan selaku tour guide kami, ini adalah rintangan terakhir yang harus kami lewati. Dan rintangan ini adalah rintangan yang paling berat. Lo bisa lihat sendiri gimana sulitnya kita ngelewatin rintangan ini. Alhamdulillah kita berhasil melewati rintangan tersebut, walaupun ada satu tragedi yang tidak tertangkap oleh kamera. Tragedi itu nanti akan gue ceritakan di akhir video. Sekarang, ayo kita nikmatin lagi body raftingnya. Belum selesai bro perjalanannya.
lagi. Langsung aku kita lanjut jalan lagi. Pak kabur gitu. Salah bacaan. Kakinya agak ke bawah tuh, biar ini kan ada sepatu. Awas batu lagi atas. Makasih Mas. Sampai enggak? Belakang kanan nah. Gimana? Minum air. Itu lihat yang belakang loh. Cakep banget sih. Ini depan ada tali ya. Ya. Angkat dulu yang ke kanan, yang ke kanan. Ini diangin. Nah, yang ini angkat dulu. Yang ini angkat. Ya. Nanti yang ini. Berakhir. Konsul aku kita berakhir perjalanan menyusuri Grand Canyon dan puasanya udah batal karena masuk banyak air. Setiap rintangan yang berhasil kita lewati akan memberikan pelajaran yang berharga dan menambah kebahagiaan. Bukankah kebahagiaan akan jauh lebih nikmat jika diperoleh dengan penuh perjuangan? Oh, ketemu aku jadi kita lagi berenang dulu. Belum akhirnya kita balik lagi ke base camp. Dalam udah ini nggak napak ini.
Oh ya, terus Malik. Ayo. Nggak selesai tinggal untuk buat sana. Ya udah, videoin. Ya ini lagi videoin terus. Tak cara belajarnya gue video 2, 3. Satu kali. Oke. Ya, 1, 2, 3. Bye-bye, kamu ayah. Oh ya, gue punya utang cerita ya ke lu soal tragedi yang gak kerekam sama kamera. Jadi, sewaktu kita lagi ngelewatin rintangan yang terakhir dan paling berat itu, Pak D gagal melewati jalan yang aman, sehingga dia dan Mas Irfan terbawa oleh arus yang deras. Badannya terbentur oleh batu, tangannya sedikit cedera. Alhamdulillahnya cederanya tidak parah. Padahal kami telah merancang rencana yang matang agar Pak D bisa melewati jalan yang relatif lebih aman. Namun apa dikata, semesta selalu punya rencananya sendiri. Kata Pak D, sewaktu kondisi tersebut terjadi, Mas Irfan membalikkan posisinya untuk melindungi dirinya, sehingga dia yang terbentur dengan keras. Kami sangat berterima kasih kepada beliau. Perjalanan ini mengajarkan banyak hal, mulai dari siap untuk menerima kejutan dalam hidup, melawan diri sendiri, hingga belajar tabah tatkala rencana tidak berjalan dengan mulus. Rasanya body rafting. Luar biasa, pokoknya dicobalah sekali seumur hidup, karena setidaknya kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun pasti ada satu titik tenang. Anjay. Tapi mungkin ini akan sangat ekstrim apabila kita tidak ada di situasi tersebut gitu. Jadi rasakanlah dan cobalah. Oke? Tuh, bersama aku kita udah sampai di pelabuhan yang dekat base camp gitu. Jadi tadi ternyata itu cuma kayak buat transit doang, bukan pelabuhannya, jadi nggak di situ. Tadi kita naik perahu lagi dan akhirnya kita sampai di base camp ini begitu. Kurang lebih ini akan jadi penutup konten menyusuri Grand Canyon Pangandaran ini. Kalau aku suka sama konten ini, silahkan like, share, subscribe, apalagi kita ketemu di konten-konten yang berikutnya. Dadah.